Halo, hai, selamat sore semuanya. Selamat datang di Warung Bola. Seperti biasa ya, bersama saya Ikri Widya akan menemani kalian ngobrol-ngobrol di Warung Bola ini 30 menit, kurang lebih 30 menit ke depan ya, sambil sore-sore ini kita menghabiskan waktu menunggu beduk maghrib buat teman-teman semua mungkin yang lagi menjalankan ibadah puasa. Kita sambil menunggu beduk, kita ngobrol-ngobrol dulu nih di Warung Bola ya. Dan seperti biasa kalau Warung Bola saya pastinya nggak akan sendirian. Saat ini saya akan ditemani oleh rekan saya. Ada Bung Grega yang akan bergabung sebentar lagi. Jadi untuk apa yang kita akan pembicarakan hari ini, untuk kita akan ngobrol-ngobrol soal timnas Indonesia di SEA Games. Kira-kira kalau kita pengennya dapat emas tuh mungkin nggak sih, realistis nggak sih gitu. Kita akan ngobrol sama Bung Grega, tapi mungkin sambil nunggu Bung Grega gabung, kita sapa-sapa dulu kali ya teman-teman yang udah gabung. Dari mana aja sih? Say hi dulu bisa kali ya. Coba nih, udah lumayan banyak nih yang gabung. Dari mana aja teman-teman? Dan kalau misalnya kalian mau mungkin ada apa ya, ada komentar atau ada mungkin mau nanya-nanya gitu nanti pas kita lagi ngobrol-ngobrol, boleh banget, silahkan kalian tulis aja komentar atau pertanyaan kalian di kolom komen. Nanti saya akan coba bacakan sebanyak-banyaknya. Oke. Ini sepertinya Bung Grega sudah gabung nih, coba kita. Dari mana nih teman-teman yang udah gabung? Kok kayaknya lemes banget nih ya sore-sore pada puasa, jadi pada kok sepi. Ah, ini Halo, dia. Assalamualaikum. Halo, Halo Mbak Ikri, Greg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat ya? Lancar nih puasanya Alhamdulillah, sejauh ini? lancar-lancar. Nah, ini kita setengah jam ke Al- depan bakal nunggu beduk sambil ngobrolin timnas Indonesia ya, Mbak Ikri ya. Iya benar banget, itu dia. Karena ini kan karena Greg udah baru masuk juga, berarti nih Bola Netters juga baru bergabung. Kalau gitu kita sapa lagi aja. Halo semuanya, kita ketemu lagi di Warung Bola bersama saya Ikri Widya, dan juga di sini saat ini saya ditemani oleh ada Grega, dan kita akan ngomongin soal timnas Indonesia U22 yang akan sebentar lagi akan bertanding, akan berjuang di SEA Games 2023. Dan ini kita akan ngomongin soal, kayaknya kalau misalnya kita maunya dapetin emas gitu ya di SEA Games, khususnya untuk timnas Indonesia untuk sepak bola, itu kira-kira mungkinkah realistis atau ini cuma mimpi gitu. Nah, itu kita akan bahas sih. Cuman sebelum kita ke situ, mungkin awalnya ini dulu kali ya Greg, kita refresh dulu. Mungkin Greg juga bisa ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin juga belum tahu gitu ya, kiprah timnas Indonesia di SEA Games itu kayak gimana sih? Mungkin sedikit bisa dijelasin nggak ke kita, kayak misalnya udah berapa kali Indonesia ikut di SEA Games untuk sepak bolanya ya, terus juga mungkin pencapaiannya yang paling oke tuh sejauh mana sih? Eh, Timnasnya mirip kayak di Piala AFF ya, Kri. Maksudnya kita tuh Hmm. selalu jadi favorit untuk juara gitu, untuk meraih medali emas gitu. Cuman ya itu lagi, baik lagi, dari sejak Selalu selalu jadi favorit ya? salah satu favorit ya. Cuman sejak 1977 kalau nggak salah, sebelum namanya SEA Games kan namanya Southeast Asia Peninsula Game gitu. Nah, timnas Indonesia itu baru 2 kali, Mbak Ikri, meraih emas. Hmm. Nah, waktu itu tahun 1987 sama 1991 terakhir gitu. Artinya Hmm. udah 30 menit, sorry, 30 tahun lamanya kita nggak timnas Indonesianya cabur sepak bolanya udah nggak juara SEA Games lagi. Nah, untuk bercerita sedikit aja ya, waktu Hmm. 1987 itu emas pertama Indonesia itu diraih di Stadion Utama Senayan. Itu yang golin itu kebetulan legenda PSIS Semarang tuh, namanya Ribut Waidi almarhum.
gitu. Buat fans PSIS pastinya tahu lah siapa almarhum Ribut Waidi. Nah, cuman setelah itu 91 sampai sekarang udah nggak pernah lagi juara atau meraih emas ya. Selebihnya 5 kali perak dan 5 kali perunggu juga gitu. Artinya udah 30 tahun kita puasa emas, dan kalau ngomongin perbandingan kita kalah jauh sama Thailand. Thailand itu udah kalau nggak salah 16 deh, kalau nggak salah ya. 16, kemudian disusul sama Malaysia, bahkan kita kalah juga sama Myanmar dan Vietnam gitu. Jadi mudah-mudahan SEA Games 2023 di Kamboja ini memberikan berkah gitu buat timnas Indonesia, buat rakyat Indonesia. Hmm, oke, itu tadi berarti udah lama banget ya itu kita dapetin emas dan sisanya ya perunggu sama perak aja gitu kan. Dan nah sebelum kita nanti ngomongin soal Indonesia tadi tuh ya, grup Indonesia tergabung di grup apa segala macam nih, kita update dulu kali, update persiapannya timnas nih yang lo tahu Greg udah sampai di tahap mana sih sekarang? Lagi-lagi apa namanya, seperti yang sudah-sudah ya, kayaknya hampir setiap training center atau pemusatan latihan itu Indonesia terkendala sama apa bentrok dengan liga lah dan lain sebagainya. Cuman sejauh ini update yang sudah ada itu Coach Indra, kebetulan pelatihnya Indra Safri ya, beliau kan sudah memenangkan beberapa gelar buat timnas junior waktu dulu zamannya Evan Dimas, zamannya Ilhamuddin. Nah itu sudah mencoret 11 pemain tuh. Kebetulan ada 2 pemain yang menurut saya, ya diantaranya itu ada Ramai Rumakiek, pemain Dewa United, sama Brahim Fatari gitu. Nah sekarang kalau nggak salah ada 26 pemain, ada 26 pemain, dan ini masih belum final Mbak Ikri, karena masih akan digodok lagi terus, dan Coach Indra juga rencananya akan panggil sejumlah pemain. Nah, tadi siang saya baca beritanya di bola.com itu Marcelino dan Pratama Arahan kemungkinan besar bakal gabung. Indra Safri sudah memastikan kedua pemain andalan kita, Pratama yang jago throw in sama Marcelino yang maestro lini tengah kita, insya Allah bisa bergabung, kata Coach Indra Safri. Mudah-mudahan terwujud benar ya, karena itu kan akan menjadi tambahan teknis yang bagus banget buat timnas Indonesia. Nah, update-nya sejauh ini timnas Indonesia Under 22 U22 sudah dalam tahap membangun kerangka tim gitu dan game plan gitu. Nah, rencananya ya 2 hal itu yang akan dimantapkan melalui 3 uji coba lagi. Jadi terakhir itu timnas Indonesia sudah uji coba lawan Bayangkara FC, kita bikin gol dulu, cuman akhirnya dibalas 1-1 sama Bayangkara di Stadion Madia. Nah, berikutnya tuh 2 kali uji coba lagi nanti lawan Lebanon U22 juga 2 kali. Nah yang terakhir ini yang uji coba ketiga, yang final ini kita belum tahu akan melawan siapa. Nah ya itu sih sedikit bocoran aja sini Mbak Ikri. Jadi pemain yang udah dicoret, Komang Tri Artawiguna itu dari Bali United, itu menjelaskan beberapa hal ya yang jadi gambaran utama. Jadi teman-teman bola.com, Bolanet yang ada standby di sini mungkin bisa ngelihat sedikit gambaran aja. Yang pertama, Coach Indra itu pingin pemainnya melakukan build up serangan dari bawah gitu, konstruksinya harus jelas, dan ini sudah berjalan sejak 1 bulan, kurang lebih 1 bulan training center ya. Kemudian konstruksi jelas, build up serangan itu benar-benar dari bawah, nggak main long ball asal tendang ke depan itu ya. Coach Indra itu pinginnya passing juga harus flowing. Nah kalau ngelihat apa namanya ya, game plan-nya atau skemanya ini kayaknya kita bakal ngelihat timnas Indonesia era Evan Dimas waktu masih dilatih sama Coach Indra itu sekitaran 2015-16 ya, zamannya Ilhamuddin gitu. Dan memang kan ciri khasnya Coach Indra kan begini ya, kalau kita tengok lagi ke belakang itu kan 1-2 touch, kemudian aliran bola cepat, dan tidak begitu mengandalkan permainan individu. Nah mudah-mudahan permainan enak ini yang bakal kita lihat di SEA Games 2023 di Kamboja. Oke, berarti di recap sedikit, berarti sejauh ini sudah 1 kali uji coba ya, lawan Bayangkara FC kemarin, terus nanti juga yang kedua 2 pertandingan itu berarti hitungnya ada 3 ya, itu akan lawan Lebanon, dan 1 lagi yang terakhir itu ya belum tahu ya lawannya siapa ya. Nah itu dari uji coba itu 4 kali kan hitungannya, cukup nggak kalau menurut lo Greg untuk menghadapi SEA Games? Kita ada ngelakuin 4 kali uji coba itu. Cukup nggak cukup ya,
harusnya idealnya tuh mungkin bisa 5 sampai 6 lagi gitu. Cuman ya karena waktu, karena mepet juga, ya yang jelas uji coba ini kan penting banget sih buat buat membantu, bukan cuma buat pemain tapi juga staf pelatih, buat Coach Indra dan staf kepelatihannya, karena kan dari sini kita bisa melihat kita bisa melihat ya pemain-pemain tuh membangun, regain match sharpness dia, kemudian kepercayaan diri juga yang terpenting ya. Artinya uji coba nanti akan terlihat deh implementasi pemusatan latihan ini bagaimana gitu. Apa saja yang masih kurang, yang harus dibenahi gitu, dan penting juga buat pelatih karena untuk ya itu mencari alternatif atau strategi mana tahu yang diperlukan saat SEA Games nanti gitu. Maksudnya memang hasil akhir itu mungkin tidak jadi acuan ya, tidak jadi tolok ukur gitu, karena yang terpenting adalah hasil dari implementasi pemusatan latihan selama ini tuh bagaimana, apa saja yang kurangnya, itu yang mudah-mudahan di 3 uji coba ke depan nanti bisa terlihat sebelum berangkat ke tanggal 29 April nanti, 29 April bertanding ya di pertandingan pertama. Oke. Nah, itu tadi kan juga kita udah ngomongin, Greg udah menyinggung soal Indra Syafri sudah ada kalau nggak salah 11 pemain ya yang dicoret kan ya untuk dari timnas U22. Nah, dari nama-nama yang dicoret itu kalau menurut lo sendiri gitu dari listnya itu ada yang kalau menurut lo, aduh ini kayaknya sayang nih Menurut dari bawah saya gitu, ada nggak? menurut saya kalau dari 11 nama tuh tadi selain Komang Tri tadi yang dicoret, ada Ramai Rumakiek dari Dewa United, kemudian ada Rangga Williansa dari Persik Kediri. Tapi yang jelas begini sih Mbak, pastinya buat pelatih itu, buat Coach Indra sulit banget untuk memangkas ya, untuk mencoret, mengurangi gitu. Karena kan nggak tahu timnas Indonesia itu sekarang talentanya, bibit-bibitnya tuh bibit-bibit unggul semua tuh, pemain-pemain mudanya. Kan kita terakhir ya juara AFF U16 itu kan udah modal penting banget kan. Terus kemudian walaupun U20 akhirnya gagal, tapi kita bisa melihat beberapa pemain seperti Lucky Caraka. Nah, cuman kalau yang 11 pemain dicoret ini, yaitu tadi saya bilang ada Ramai Rumakiek, ada 2 lah. Ada 2. Satu lagi sama Rangga dari Persik Kediri, itu kan keduanya lumayan dapat menit bermain yang cukup gitu. Nah itu juga, ini yang menarik begini sih Mbak. Kenapa banyak bibit-bibit muda atau pemain-pemain muda itu, karena banyak banget klub-klub di BRI Liga 1 itu yang mulai berani gitu memainkan pemain-pemain mudanya, memunculkan pemain-pemain mudanya. Ya kita sebut aja lah, ada Persija kan, ada Muhammad Ferrari di sana, ada Doni Tripamungkas juga, akademinya di sana sering dimainkan. Kemudian Persik Kediri, ada PSM memunculkan Ramadan Sananta, ya, dan pemain dan klub-klub yang lain juga itu berani apa namanya, menjadikan pemain-pemain tersebut sebagai starter gitu. Nah ini sangat membantu perkembangan para youngster, terlepas dari ini untuk jangka pendek SEA Games maupun jangka panjang ya Mbak Ikri. Oke, nah kalau dari pemain yang masih di luar ada nggak yang kira-kira bakal, tadi kan katanya masih dirombak lagi nih kan sama Coach Indra Syafri sendiri. Nah kira-kira kalau yang dari pemain luar masih ada nggak kira yang akan masuk ke tim? Iya benar, waktu habis lawan Bayangkara tuh Coach Indra bahkan sampai bilang mungkin bakal ngambil beberapa anak buahnya atau mantan anak buahnya pemainnya Fahriusa ini di U16 gitu. Nah kita belum tahu ya. Kalau buat saya sih karena urgensinya ini SEA Games ini, memang sih ini mungkin tier keberapa dalam level turnamen di Asia Tenggara gitu, nggak seperti Piala AFF gitu. Cuman rasanya udah 30 tahun kita 30 tahun lebih nggak memalungkan medali emas, seharusnya nggak usah main-main lagi sih. Ambillah pemain-pemain yang benar-benar hebat gitu, kayak ya mudah-mudahan ada Witan bisa ngasih yang terbaik walaupun dia udah masuk ya. Terus Pratama sama Marcel ini tuh buat saya bakal jadi 2 pemain penting sih nanti di lini tengah. Elkan Bagot juga mudah-mudahan bisa dipanggil untuk timnas under 22, under 22. Saya rasa itu sih. Kalau yang lainnya yang udah masuk ada Alfiandra Dewangga, ada Irfan Jauhari, itu udah pemain-pemain top untuk level kategori usia. Nah, oke, nah itu kalau yang udah masuk nih kira-kira yang kayaknya bakal bersinar gitu, bakal berpengaruh banget sama timnas U22. Kalau saya lihat
Iya, yang iya. udah masuk ya, yang Iya, saat ini ada Dewa, Alvendra Dewangga, PSS dia kebetulan emang pemain favorit saya sih sejak lama kan, semenjak di Piala AFF yang sebelumnya itu. Kemudian ada Irfan Jauhari, pemain Persis, itu menurut saya salah satu talenta yang luar biasa sih untuk level under 23 ya. Kita bicara under 23, jangan under 22. Saya rasa dua pemain itu tadi termasuk Elkan Bagot sama Marcelino yang Elkan dan Marcelino dan Pratama memang belum masuk ya, maksudnya belum dipanggil gitu. Belum pasti, cuman yang sudah ada Irfan Jauhari sama masing-masing posisinya di masing-masing areanya gitu. Sementara untuk posisi striker, ya striker kan sekarang kita bingung ya, ada winger jadi striker, maksudnya ini permainan lebih ke roles gitu kan, lebih ke perannya dia. Banyak skala pilihan, saya tidak bisa memilih salah satu. Cuman Irfan Jauhari one of the best sama Alvendra Dewangga itu bakal jadi kunci. Ada Rizky juga. Oke, nah apa namanya? Tadi kalau kita ngomongin soal ini kita sekarang mau ngomongin berlanjut ke kira-kira bagaimana peluang timnas. Tapi sebelum kita ke situ, kita mau bacain ini dulu kan, kita bacain komentar-komentar. Ini ada yang bilang Rian Hidayat 25 katanya bikin turnamen mini maunya gimana sih? Bikin turnamen mini maunya timnas U22 versus tim-tim junior klub Indonesia gitu katanya. Kayak turnamen mini keburu kayak waktunya juga mungkin mepet untuk ya. jangka panjang bagus kan ya, isunya yang berkembang saat ini kan timnas under 20 timnas U20 itu bakal dimasukin ke Liga 2 atau Liga 3 sih update sekarangnya. Nah, itu salah satu cara mungkin ya. Cuman walaupun menimbulkan pro dan kontra, saya rasa ya langkah cepat harus dilakukan PSSI supaya untuk menjaga tadi saya bilang match sharpness-nya, ketajaman dia, kebugarannya dia dalam harus sering-sering kan dia kan dalam area kompetitif gitu. Ya. Coba kita lihat lagi. Ada yang ini kok ada yang malah prediksi Real Madrid nanti malam. Kita lagi ngebahas timnas. Kita lagi bahas timnas dulu ya. Kita ngebahas Liga Champions dulu ya. Nanti kita bahas. Ada lagi kah? Kalau nggak ada kita mau lanjut. Oke, deh lanjut dulu deh kalau gitu. Nah, tadi ini salah satu ini juga sih. Mungkin bisa nggak dengar? Ini kan liga juga udah mau selesai ya. Gitu berarti pemain-pemain juga pastinya udah fokusnya nih, apalagi yang masuk ke skuadnya Indra Syafri timnas U22 ini fokus gitu. Nah ini jadi kayaknya makin pasti bisa nih maksimal gitu di SEA Games ya nggak sih? Harusnya seperti ada itu. Beberapa kan pemain masih tergabung di klub. Witan Sulaiman juga masih di Persija karena masih ada pertandingan lagi tanggal 15 kalau nggak salah Persija ya. Kan mulai besok sampai tanggal 16 tuh rangkaian pekan terakhir gitu. Setelah itu baru bergabung. Waktunya sangat tidak ideal sih, Mbak Ikri. Karena kita main pertama tanggal 29. Cuman ya pemain-pemain tadi yang masih diandalkan di klub itu kan menandakan bahwa mereka itu punya kualitas yang di atas rata-rata gitu. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain yang nantinya nyusul ke TC, ke training center itu bakal memberikan pengaruh yang besar. Karena memang Coach Indra beberapa kali mengeluhkan beberapa aspek dalam setiap kali latihan uji coba yang terakhir lawan Bayangkara itu beberapa hal yang diperlukan. Nah, mudah-mudahan kembalinya pemain-pemain di klub BRI Liga 1 ini bisa menambah bisa menambal apa sih yang masih kurang dari Coach Indra. Oke. Nih kita lanjut dulu deh kalau gitu. Sekarang kita bahas peluang Indonesia. Ini kan Indonesia bisa dibilang masuk ke dalam grup yang mudah ya. Itu kalau nggak salah itu ada Kamboja, Filipina, Myanmar, sama Timor Leste. Nah itu setelah drawing kemarin sudah ada gitu ya, sudah rilis gitu. Itu banyak banget khususnya fans timnas Indonesia ya pastinya itu optimistis banget gitu Indonesia jadi gampang nih. Ini grupnya gampang gitu. Bahkan
kalau nggak salah gue baca di bola.com gitu, kalau pelatih Thailand aja tuh iri gitu sama, istilahnya iri gitu ya sama timnas Indonesia yang ada di grup A gitu ya, di grup yang gampang gitu. Nah, gimana kalau menurut lo, memang benar-benar akan gampangkah, akan muluskah jalan Indonesia, atau kayaknya bakal ada sandungan? Nah itu dari, kalau sandungan pun ada, kira-kira dari negara Hasil mana tuh? drawing babak grup ini mirip sebenarnya Baikri dengan di Vietnam tahun lalu gitu. Yang membedakan cuman Vietnam ada di grup kita, kemudian Kamboja di grup B gitu. Nah, yang sekarang ini Vietnamnya pindah ke grup B, grup neraka gitu kan. Dan ngomongin soal enteng apa enggak, ya kayaknya bahkan hampir semua orang kayaknya yakin banget ya Baikri ya. Cuman ya balik lagi lah, kalau sepak bola itu nggak ada yang bisa diprediksi gitu. Kalau berkaca dari musim kemarin, edisi yang 2021 di Vietnam tahun lalu, 2021, Indonesia itu di runner up di bawah Vietnam gitu. Nah sekarang Vietnamnya nggak ada nih, diganti sama Kamboja nih. Ya pasti orang bakal mengira peluangnya, oh berarti Vietnamnya nih tim yang susah banget, ini alot banget aja udah pindah ke grup ya. Nah sementara lawan-lawan ini, mohon maaf ya, hanya tim-tim yang tier 2, 3 mungkin di bawahnya Indonesia gitu. Cuman nggak boleh yang namanya meremehkan gitu. Kamboja pastinya sudah mempersiapkan segala halnya karena tuan rumah ya, pasti persiapannya lebih matang. Kemudian ada satu lagi, Myanmar juga cukup menyulitkan. Kalau berkaca dari edisi kemarin, kita menang 3-1 gitu. Cuman ada catatan sebenarnya lawan Myanmar. Di babak pertama kita udah menang 3-0, cuma di babak kedua kayak kendor. Entah staminanya, entah apa namanya. Sudah kayak malah kebobolan satu dan nggak bikin gol lagi babak kedua gitu. Nah itu yang seharusnya nggak boleh terjadi ya. Kalau di sepak bola, kalau emang mau juara ya harus main bagus udah sejak fase grup gitu. Nggak ada yang namanya menganggap remeh. Mungkin kalau ngomongin taktik atau strategi, pelatih pasti punya apa namanya ya, punya kuasa ya, punya hak untuk menentukan mana-mana pemain yang akan dimainkan full tim dalam tanda kutip, pemain utama. Kemudian pada beberapa laga lainnya mereka akan mengistirahatkan pemain-pemain pelatihnya. Nah, yang jelas mudah-mudahan, makanya harapannya adalah pemain-pemain yang saya dengar terakhir itu kabarnya kuota cuma 20 pemain gitu. Jadi ngelihat cuma 20 pemain itu high risk sekali ya, baik maksudnya bakal sering melakukan rotasi nih kalau cuma 20 pemain. Karena jaraknya tanding ini deket-deket. Memang kalau jadwal itu kita main pertama tanggal 29, kemudian main lagi tanggal 4. Ada space jeda yang lumayan. Nah, dari sini akan kelihatan nih. Dari sini akan kelihatan mana-mana pemain yang bakal jadi pemain inti selama fase grup setidaknya gitu. Siapa-siapa aja gitu. Nah, kembali lagi, hanya memang tidak boleh meremehkan. Saya rasa kalau siapa tim yang bakal jadi batu sandungan, di situ ada Myanmar aja sih. Yang selebihnya saya yakin, saya optimistis bisa dilewatin lah sama timnas Indonesia. Kalau dari Filipina gimana? Filipina kan ya, kalau untuk yang senior mungkin waktu itu kita sempat kesulitan lah ya Filipina. Nah, kalau untuk yang U22-nya bagaimana? Justru karena tim U22 ini sulit dibaca ya oleh tim pelatih mungkin, atau bahkan oleh pemain, bahkan oleh kita sendiri nih sebagai supporter fans timnas Indonesia nih, justru nah itulah yang akhirnya tidak terukur baik kekuatannya sejauh mana sih gitu. Pemain-pemainnya yang kira-kira bakal ini siapa aja sih gitu, mana pemain-pemain yang harus di man marking, mana yang harus di zonal marking kalau bicara taktik ya gitu. Karena minimnya informasi ini justru yang membuat kita mungkin gelap ya, maksudnya ya jadi kita nggak bisa meraba kekuatan lawan gitu sih. Makanya harus memainkan sepak bola yang atraktif, yang full tim sejak awal, sejak pada setiap pertandingan siapapun lawannya gitu Mbak. Filipina ya one of the best lah di Southeast Asia, di ASEAN gitu. Hanya memang karena tim level junior, tim kategori usia, itu dia tidak ada yang bisa ditebak. Nah, kalau seandainya kita berandai Indonesia misalnya lolos fase grup gitu, dan ya amin gitu bisa juara grup gitu kan. Nah, pengennya kalau lo pribadi pengennya ketemunya sama siapa? Aduh. Kita ngomongin prediksi juara grup dulu deh, Mbak. Dua tim yang lolos grup ya. Kalau di grup A, timnas Indonesia juara grup disusul sama Myanmar. Kemudian di grup B, Vietnam, Thailand,
Malaysia ini tiga ini susah untuk diprediksi gitu. Cuman melihat perkembangan sepak bola Vietnam yang dalam berapa 5-6 tahun terakhir ini gacor gitu, yang melesat tajam, saya pikir Vietnam bakal jadi juara sih. Dan di peringkat kedua ada Thailand. Jadi kalau Indonesia peringkat satu grup A, dia ketemunya akan langsung ketemu Thailand di semifinal. Mudah ya sama-sama nggak enak sebenarnya, ketemu susah, ketemu Vietnam susah juga. Tapi ya mau nggak mau ya, karena kalau kita lolos pun juga akan ketemu salah satunya juga gitu kan, kalau misalnya lolos ke final juga gitu kan. Nah, ini kalau kita berandai-andai juga nih, banyak kalau udah ada bocoran belum sih mungkin dari PSSI sendiri atau dari pemerintah gitu untuk menargetkan untuk timnas Indonesia itu ada target yang harus dicapai nggak sih sama timnas U22? Ya, semua pemangku kebijakan targetnya emas ya, baik Chief de Mission-nya Pak Lexindo Hakim, dia target emas, kemudian Mbak Ratu Tisa dari Waketum PSSI juga targetnya emas, Coach Indra juga maunya emas gitu. Jadi semuanya maunya emas. Targetnya ya udah harga mati, emas adalah harga mati. Kalau dari pemangku kebijakan ya, dari kita pun sama berharapnya pastinya harusnya emas. Tuh guys, gimana? Kalau kalian optimistis nggak nih untuk teman-teman ya? Ada nggak, coba kita lihat di kolom di komentar ya. Ada yang nanya prediksi Real Madrid Chelsea itu belum. Ya kan, kita nggak bahas itu guys. Itu bahas timnas nih. Oh, kalau lawan Lebanon tuh kapan? Lebanon 14 dan 16 infonya yang saya dengar. Jadi 2 kali lawan Lebanon. 14 dan 16. Lokasinya kita belum tahu, mungkin di Stadion Madia. Ya. Yang pasti di Jakarta ya. Dan abis itu yang terakhir masih belum tahu ya lawannya siapa ya. Oke, ya jangan kalau enggak Forza Milan. Iya. Hype-nya memang lagi Liga Champions ya nih, Mbak. Baik tengah pekan. Liga Champions ya, memang bener ya, semalam kan. Terus juga nanti malam juga ada lagi. Oke deh, ini kita ini penasaran aja sih, kalau misalnya ini kan timnas U22 ini diberikan kepercayaannya ke Coach Indra Syafri kan yang menangani timnas U22 ini. Kalau misalnya seandainya dapat emas gitu ya, hasilnya positif lah kita di SEA Games nih. Terus kan juga Coach Sintayong sendiri juga kontraknya akan habis ya, tahun ini ya, sampai akhir tahun. Mungkin sampai kalau ada live. Nah, apakah Coach Indra Syafri kalau ini bagus, oke gitu, dapat emas lagi misalkan, akan bisa nggak tuh menggantikannya, atau itu kayak terlalu jauh atau gimana? Yang memilih Coach Indra untuk melatih ini kan Sintayong ya untuk U22, karena kan fokusnya STY saat itu adalah mau bawa atau mau fokus di timnas U20 di Piala Dunia yang gak jadi digelar sayangnya ya gitu. Nah, dan posisinya Indra Syafri sebenarnya dirtek di PSSI, direktur teknik. Jadi segala kemungkinannya mungkin ada saja gitu. Cuman nggak tahu nih, kalau Mbak Ikri berharapnya Sintayong stay terus sampai tahun depan atau gimana? Waduh. Nggak tahu ya. Masih bingung sih. Nggak, sumpah bingung. Tapi ya kalau untuk senior mungkin oke lah. Boleh lah lanjut gitu. Tapi mungkin kalau misalnya memang Coach Indra Syafri akan melanjutkan atau tidak gitu maksudnya, Mbak? Ya, belum tahu sih, belum tahu. Iya benar. Nggak tahu sih, bingung. Kita lihat nanti deh. Belum tahu kalau memang oke, apakah Coach Indra bakal terus jadi pelatihnya U22 atau U23 nantinya atau bagaimana? Let's see gitu gimana hasilnya apapun. Yang penting kan doanya sebenarnya. Yang penting berdoa supaya timnas Indonesia juara, dapat emas. Benar. Itu dia, amin gitu ya guys. Karena itu tadi ya udah lama banget kita nggak dapat emas di SEA Games. Sekarang kita nggak mau dong jadi runner up atau peringkat ketiga terus gitu ya. Saya dapat emas lagi. Oke deh kalau gitu, semoga timnas Indonesia itu kita mulai duluan ya, tanggal 29 April kita sudah tanding ya untuk sepak bola.
untuk cabang olahraga sepak bola. Untuk openingnya sendiri sih SEA Games itu tanggal 5 ya? 5 Mei. 5 Mei ya? Tanggal 5 Mei. Tapi sepak bola untuk cabang olahraga sepak bola karena ada fase grup dulu, jadi dimulainya duluan tanggal 29 April Indonesia. Indonesia melawan, apa ya, lupa deh. Pertama tuh Indonesia melawan... Saya lupa juga malah jadwalnya. Kita cari. Iya, ini lupa ya, pokoknya entah kalian cari aja di bola.com atau juga bola.net ya. Untuk itu nanti kalian lihat jadwalnya, hasil pertandingan, update seputar SEA Games 2023 langsung itu live komplit di bola.com dan juga bola.net. Oke deh kalau gitu, Greg, nih kita udah setengah jam kurang lebih nih ngobrol-ngobrol. Thank you udah ngobrol-ngobrol di Warung Bola hari ini ya. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih sudah menyaksikan Warung Bola sore hari ini. Kita ketemu lagi di Warung Bola minggu depan. Jamnya sama karena masih belum puasa ya, jadi jamnya masih sore di bola.com dan juga bola.net. Kalau gitu kita berdua pamit, sampai jumpa.